tema firman Tuhan yang berjudul Anggur Baru. Atau saya beri judul tambahan, The Best is Yet to Come. Yang terbaik masih akan datang. Saya akan berbicara dari sebuah kisah yang sudah tidak asing lagi, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 tentang perkawinan di Kana. Saudara pasti sudah banyak mendengar khotbah dari perkawinan di Kana ini. Dan kebanyakan itu dikaitkan dengan pemulihan rumah tangga. Dan memang itu adalah salah satu yang Tuhan lakukan dalam hidup orang percaya. Rumah tangga itu penting, saudara jangan sampai saudara abaikan itu. Tetapi selain daripada itu, saya melihat bahwa kisah ini juga berbicara tentang pemulihan gereja. Jadi selain rumah tangga, ya pasti itu konteksnya dalam sebuah pesta pernikahan, namun juga berbicara tentang pemulihan gereja. Dan itu saling berkaitan. Karena gereja ini terdiri dari rumah tangga anak-anak Tuhan. So itu ketika rumah tangga dipulihkan, gereja juga dipulihkan. Dan saudara harus tahu bahwa di akhir zaman ini, sasaran daripada iblis itu selalu rumah tangga. Dia mau menghancurkan keutuhan rumah tangga dengan berbagai cara. Itulah sebabnya saudara harus jaga baik-baik. Hidup yang benar, jangan cari masalah, jangan buat masalah saudara. Sebab itu saya akan lebih memfokuskan kepada pemulihan daripada gereja Tuhan. Anggur baru. Nanti saya akan tunjukkan ayat-ayatnya bahwa anggur baru itu selalu berbicara tentang pemulihan gereja, pemulihan umat Allah. Jadi bukan skupnya bukan sekedar rumah tangga saja. Nah, mari kita sekarang melihat kepada kisah ini dan kita mau belajar langkah-langkah untuk menuju kepada pemulihan. Saya akan berkhotbah dari ayat demi ayat. Coba saudara baca dulu pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Sampai di sini dulu saudara. Saudara melihat di sini ada sebuah kebutuhan yang sangat mendesak. Karena kalau sebuah pesta kehabisan anggur, wah itu seperti kita mengadakan pesta kehabisan makanan. Tentu sangat memalukan bukan? Sebab ini sebuah kebutuhan yang mendesak. Kehabisan anggur. Dan kita bersyukur ada seorang ibu di situ. Nah ini makanya peranan ibu ini penting ya. Peranan ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh itu jangan dikecilkan saudara. Karena mereka ini pendoa-pendoa syafaat. Ibu Yesus. Dia datang kepada Yesus. Dia memohon, Yesus mereka kehabisan anggur. Ada doa yang dinaikkan. Kehabisan anggur. Dan kita melihat jawaban Yesus sedikit mencengangkan. Mengapa? Karena Yesus seolah-olah nyiram air dingin gitu ya. Coba saudara lihat lagi jawabannya. Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Dalam terjemahan lain dikatakan, apa kena mengena dengan aku gitu ya sebetulnya. Saatku belum tiba. Saatku belum tiba. Nah satu hal yang saya bisa simpulkan dari beberapa ayat ini, yaitu bahwa Tuhan itu punya agenda waktu yang tersendiri. Tuhan itu punya agenda waktu untuk bekerja. Kita tidak bisa mengontrol agenda waktunya Tuhan. Waktu itu bisa lebih lambat dari apa yang kita harapkan, tetapi juga bisa lebih cepat dari apa yang kita doakan. Kita tidak bisa tahu. Kadang-kadang waktu Tuhan itu kelihatannya lebih lambat. Kita pinginnya cepat-cepat, ya toh manusia kan cepat. Pinginnya sekarang minta besok nyata. Tapi kadang-kadang Tuhan tunda. Tapi saudara-saudara ingat, waktunya Tuhan tuh kadang-kadang jauh lebih cepat dari apa yang kita pikirkan. Jadi di sini kita tidak bisa ngontrol. Ya kita bisa maklumi seorang ibu. Dia merasa Yesus kan anak. Walaupun dia tahu Yesus itu anak Allah, benihnya dari Allah. Tapi namanya ibu saudara. Punya ikatan emosional. Jadi dia pikir dia bisa mengontrol Yesus. Dia bisa meminta Yesus sesuai dengan keinginannya. Makanya Yesus katakan, kena mengena apa? Bukan Yesus kurang ajar. Tapi ini sudah masalahnya Allah. Makanya dia katakan, saatku belum tiba. Tapi di sini saudara-saudara, saudara juga jangan terus berpikir, wah kalau gitu ya sudah gak usah minta sudah. Toh semuanya itu saatnya Tuhan. Bukan begitu. Saudara. Tanggung jawab saudara dan saya dalam hal ini yaitu seperti Maria. Minta, berdoa. Tuhan, kami kehabisan anggur. Kita harus jujur kepada Tuhan. Tidak perlu ditutup-tutupi.
Kalau rumah tangga saudara rasakan sudah mulai dingin, sudah kehabisan kasih, saudara harus datang seperti Maria. Tuhan, kami kehabisan anggur. Berdoa, sebab semuanya itu dari doa. Tuhan bekerja menurut waktunya, tapi melalui doa daripada anak-anaknya. Itu saudara harus mengerti. Tuhan rindu kita berdoa, kita minta, walaupun dia sudah tahu. Karena ada ayat berkata, kamu belum datang, belum minta, aku sudah tahu. Tapi tetap Tuhan rindu, ada sebuah permohonan. Karena itu menyatakan kerinduan kita, iman kita kepada Yesus. Kami kehabisan anggur. Dan satu hal yang perlu saudara ingat, bahwa waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Saudara pegang. Walaupun waktu itu mungkin tidak sesuai dengan pemikiran kita, tapi satu hal yang harus saudara pegang, bahwa waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat. Coba kita lihat ayatnya. Habakuk pasal 2 ayat yang ketiga. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Jadi janji Tuhan itu pasti digenapi dan tidak akan pernah terlambat. Amin, saudara. Haleluya. Kita maju kepada ayat yang kelima. Tetapi Ibu Yesus berkata, nah sekarang Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan. Tadi kepada Yesus, sekarang kepada pelayan-pelayan. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi Ibu Yesus gak sakit hati, gak tersinggung. Jadi jangan mudah tersinggung. Firman Tuhan kadang keras, kadang lembut, saudara terima dengan hati yang terbuka. Ibu Yesus gak tersinggung. Tapi dia sekarang melakukan sesuatu yang positif, yang sangat penting. Ini sebuah nasihat yang bijak dari seorang ibu lagi. Kepada pelayan-pelayan itu. Dia katakan apa? Apapun yang ia katakan, perbuatlah, lakukan saja. Nah, saya katakan hal ini adalah sebuah availability. Availability itu artinya kita terbuka, kita available, kita terbuka, kita siap. Terbuka untuk apa? Terbuka untuk pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita available. Apa yang dikatakan oleh Yesus, lakukan. Jadi pelayan-pelayan itu dipersiapkan untuk sebuah sikap yang available, yang siap, yang terbuka, yang sedia untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus mau katakan. Kalau mau gamblangnya supaya mereka enggak pakai maunya sendiri. Available. Ini penting saudara-saudaraku. Banyak kali kita tidak mengalami pertolongan Tuhan karena apa? Karena kita tidak available. Kita membatasi dengan pikiran kita. Coba nanti saudara lihat. Kalau pelayan-pelayan ini tidak available, dia membatasi dengan pikirannya, mujizat tidak akan terjadi. Jadi pelayan-pelayan ini dipersiapkan untuk sebuah sikap yang terbuka, yang available. Untuk apa? Untuk melakukan pimpinan Roh Kudus, dorongan Roh Kudus, suara Roh Kudus. Dia peka, harus peka. Kemana Roh Kudus mau memimpin, saudara? Kalau kita bisa peka, saudara lihat nanti Tuhan akan nyatakan pekerjaan-pekerjaan yang besar dalam hidup kita. Banyak kali kita seperti Marta. Saudara masih ingat Marta? Di dalam Yohanes pasal 11. Ketika Yesus berkata, Marta, di mana kau letakkan saudaramu Lazarus? Oh ya, di sini Tuhan. Sekarang buka, geser itu penutup pintu daripada liang kubur itu. Marta, oh jangan Tuhan. Nah, saudara. Jangan, dia sudah 4 hari mati, bau sudah, membusuk. Seringkali kita bersikap demikian, saudara. Makanya Tuhan Yesus terus berkata, Marta, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi langkah kedua ini sepertinya sederhana, tapi penting, saudara. Kita membuka hati kita, kita available, kita terbuka untuk segala pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus bisa bekerja dengan caranya sendiri yang kadang-kadang menurut pikiran kita tidak masuk akal. Nah, di sini butuh ketaatan dan kepekaan. Terus kita sekarang baca ayat yang ke-6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Di situ ada 6 tempayan. 6 itu bicara manusia, saudara. 6 itu angka manusia. Disediakan untuk pembasuhan apa? Membasuh kaki.
Jadi orang Yahudi itu kan dulu nggak ada sepatu, pakai sandal. Jadi kalau perjalanan jauh, mereka pasti kakinya kotor. Maka disediakan tempayan untuk cuci kaki. Karena mereka makan tuh nanti buka sepatu semua. Nah dikatakan saudara-saudara, 6 tempayan. Yang kita tahu nanti Yesus berkata, isi tempayan itu dengan air. Apa yang saya bisa katakan dari hal ini? Yaitu kita harus mengosongkan bejana hati kita. Mengapa saya katakan demikian? Karena saya yakin, walaupun tidak ditulis di sini, air itu mungkin ada sudah tinggal setengah atau tinggal sedikit. Tapi yang pasti, secara akal manusia, kayaknya pelayan itu pasti membuang ini, air yang di dalam. Ini sebuah langkah yang sangat penting sebelum nanti kita melihat ayat yang berikutnya. Yaitu kita harus mengosongkan bejana kita. Mengosongkan dari apa? Dari kekotoran. Air yang kotor itu harus kita buang sebelum bisa diisi dengan air yang jernih. Kita harus buang, rela membuang hal-hal yang kotor dalam hidup kita. Karena hati yang kotor tidak akan bisa menerima berkat-berkat Tuhan. Mengapa orang tidak bisa menerima berkat? 2 orang beribadah, satu pulang dengan penuh sukacita diberkati oleh Tuhan. Satunya tidak diberkati. Masalah apa? Apakah masalah khotbahnya? Tidak, masalah hati. Itu ada dalam Lukas kan? 2 orang, satu orang Farisi, satu pemungut cukai. Yang satu pulang dibenarkan oleh Tuhan. Yang ini tidak ada pembenaran. Jadi hati ini harus dikosongkan dari segala perkara yang tidak benar, yang kotor, yang tercemar. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menampung berkat Tuhan. Hati yang kosong atau bejana yang kosong juga bicara tentang hati yang rindu. Rasa kosong. Itu bicara tentang sebuah kerinduan, saudara-saudara. Ini penting. Saudara mau dijamah oleh Roh Kudus, saudara harus memiliki hati yang kosong. Artinya saudara harus rindu. Aku butuh, aku perlu Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu sudah siap sebenarnya. Mazmur 23, gembala yang baik itu mengurapi domba-dombanya dengan minyak. Itu bukan sekedar kepentingan si domba, tapi juga kepentingan gembala untuk menjaga domba-dombanya. Dia harus mengurapi supaya domba ini terjaga, tidak sakit-sakitan, bulunya lembab, dia tidak terserang oleh hama dan sebagainya. Tapi yang pasti pengurapan ini adalah juga kepentingan dari si gembala. So itu saya yakin Yesus dia punya kepentingan dan dia mau mengurapi setiap anak-anaknya. Amin. Hanya sekarang kita harus rindu. Miliki hati yang kosong di hadirat Tuhan. Aku butuh Roh Kudus. Ayat yang ke-7 dan ke-8. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Katakan bersama saya, penuh. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Nah terbukti bukan? Apa yang dipesankan Maria berguna di sini bukan? Coba pelayan-pelayan itu tidak disiapkan, mereka pakai caranya sendiri, pasti mereka ogah-ogahan, minimal, maksimal mereka tidak nuruti kata Yesus. Tapi karena mereka sudah disiapkan, apa yang dikatakan, ikuti saja. Maka mereka pun menuang. Setelah ditap itu airnya yang kotor tadi dibuang, sekarang mereka mengisi dengan air yang jernih dan diisi sampai penuh. Nah ini poin yang berikutnya. Isi sampai penuh, bukan separuh, bukan 3/4. Tapi Yesus berkata, isi sampai penuh dan mereka pun mengisi sampai penuh. Ini langkah yang berikutnya. Air dalam firman Tuhan berbicara tentang firman itu sendiri. Ya, air juga lambang Roh Kudus, tapi banyak kali air itu bicara tentang firman Tuhan yang membasuh kehidupan kita. Pekerjaan air membasuh kita. Nah, Tuhan Yesus berkata, bejana tadi itu, yang kosong itu harus diisi dengan firman sampai penuh. Perhatikan tuh, penuh. Hidup kita ini Tuhan Yesus berharap supaya hidup kita ini penuh dengan firman. Dan kita harus akui, saudara harus akui karena saudara yang tahu sendiri.
bahwa banyak kali anak-anak Tuhan ini masih terlalu minim dengan firman Tuhan. Minim sekali. Banyak anak Tuhan setia ke gereja, setia berkorban, tetapi firman mereka terlalu minim. Sudah lihat, apa nanti yang akan menjadi anggur? Yang dijadikan anggur itu apa? Air, bukan yang lain. Jadi air ini adalah bahan, saudara-saudaraku. Bahan yang sebentar akan diubah menjadi anggur oleh Tuhan Yesus. Saudara bisa bayangkan kalau airnya cuma setengah, ya cuma setengah. Tidak bisa penuh. Airnya cuma seprapat, ya seprapat. So itu Tuhan Yesus berkata, isi sampai penuh. Kita seringkali terhadap firman itu irit, saudara-saudaraku ya. Terlalu cepat puas kita terhadap firman. Kurang haus, kurang rindu kepada firman. Saudara kalau pernah pergi ke luar pulau atau mungkin di daerah Jawa ada tempat-tempat tertentu yang sulit dengan air, saudara akan mengerti itu berharganya air. Mereka harus menampung air hujan karena untuk mendapat air harus berjalan bermil-mil. Ya air ini untuk masak, untuk minum, untuk cuci dan sebagainya. Jadi air, saudara. Saya mau tanya Bapak Ibu ya, ini umpama saja. Umpama PDAM mengumumkan berhubung lain dan satu hal, maka minggu depan selama 1 minggu PDAM tidak melayani kebutuhan masyarakat. Umpama ini, mulai hari Senin sampai Sabtu kami libur karena hari raya. Kira-kira Bapak Ibu apa yang dilakukan? Ayo, nampung. Sudah tahu firman Tuhan pernah menubuatkan ini. Coba kita baca Amos 8 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Jadi saudara-saudara, ada saatnya. Kapan itu saya tidak tahu. Nubuat itu saya gambarkan seperti jendela untuk melihat siapa? Untuk melihat masa depan. Nah, nubuat itu punya bobot yang kuat, saudara-saudara. Kadang kita tidak mengerti masa depan ini apa. Tapi kita bisa lihat ada jendelanya. Namanya nubuat. Dan nubuat firman Tuhan ini pasti dikenapi. Karena yang berkata Tuhan sendiri. Itulah sebabnya mengapa kita harus menampung air firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Amin, saudara. Tampung, isi penuh, isi penuh, isi penuh, saudara-saudara. Karena air inilah yang sebentar akan diubah menjadi anggur oleh Tuhan. Air inilah yang menjadi bahan untuk Tuhan bekerja. Jadi firman Tuhan ini bahannya. Kalau saudara masak, meskipun saudara lihai masak, saudara pinter masak, tapi saudara tidak punya bahan, mau masak apa? Tidak ada. Ayo rindu menjadi pembaca-pembaca firman Tuhan. Amin. Ngerti tidak ngerti baca saja. Saudara semakin membaca semakin mengerti. Saudara semakin tidak baca tidak pernah mengerti. Saya bacakan ayat yang terakhir. Saya baca ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Haleluya. Ayat 10 dalam bahasa Inggris dipakai kata the best wine. Artinya apa? Anggur yang terbaik. Nah inilah poin saya yang terakhir. The best is yet to come. Yang terbaik akan datang bagi kita semua. Amin. Jadi Allah menjanjikan anggur baru. Anggur baru. Anggur yang terbaik akan dicurahkan kepada gereja Tuhan di akhir zaman. Kita harus menyongsong, merindukan hal itu terjadi dalam hidup kita dan dalam gereja kita. The best is yet to come. Ada pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan sebelum dia datang kedua kali.
Saya percaya, dan saya rindu mengalami itu. Amin, susah? Kita mau sama-sama rindu ya. Coba saya bacakan 2 ayat terakhir, nubuatan tentang pemulihan gereja yang sudah saya sentil tadi, anggur baru. Pertama, Yoel 3 ayat 18. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Bukit-bukit akan mengalirkan susu. Dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Ayat berikutnya, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Kan nututi, saking banyaknya panen itu. Terus, gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Dalam nama Yesus kita terima anggur baru itu. Haleluya, haleluya.